Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia. Sekarang kita lanjutkan pembahasan formula yang sebelumnya bagian 1. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian 2. Mari kita ingat contoh bagian 1, kita punya formula sederhana seperti ini. P sama dengan A dalam kurung 1 plus I pangkat N. Kalau ini bisa disebut formula untuk P ya, karena P-nya ada di sebelah kiri dan sebagai variabel tak bebas. Sekarang kita akan coba membuat formula untuk A ya, yang tadinya di bagian kanan atau variabel bebas menjadi sebuah formula. Oleh sebab itu kita lakukan proses pindah ruas. Silakan diingat, dalam proses pindah ruas, operasi aritmatika tambah menjadi kurang, kurang menjadi tambah. Kemudian kalau kali ya menjadi bagi, kalau pindah ruas, bagi menjadi kali. Sebaliknya, yang berikutnya kalau pangkat pindah ruas menjadi akar, kalau akar pindah ruas menjadi pangkat. Nah, keempat ya, yang terakhir kita bisa melakukan perlakuan kiri dan kanan dengan perlakuan yang sama. Misalnya di logaritmakan ya, kiri dan kanan. Kita mulai contoh 1, mencari formula untuk A. Maka pertama ruas kiri kita pindahkan semuanya ke ruas kanan, demikian juga ruas kanan ke ruas kiri. Ini jadinya. Setelah itu kita lakukan proses pindah ruas karena ini adalah kali ya, ini A kali 1 plus I pangkat N, maka ini pindah ke kiri menjadi bagi. Kita punya formula untuk A seperti ini. Mari kita coba terapkan dengan memasukkan nilai. Misalnya nilai P adalah 810, I 2, N 4, berapa nilai A? Nah, ini mengacu ke contoh di video bagian yang pertama ya, formula bagian 1. Nilai A adalah 810 bagi 1 plus 2 pangkat 4. 810 bagi 3 pangkat 4 ya, 810 bagi 81 hasilnya adalah 10. Jadi A hasilnya adalah 10. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Dari formula yang sama, sekarang kita cari formula untuk I. Nah, karena kebetulan unsur I-nya sudah ada sebelah kiri. Oh ya, kita pindahkan dulu ya, seperti tadi ya, supaya unsur I-nya ada di sebelah kiri. Jadi unsur yang kita akan cari formulanya, kita usahakan ada sebelah kiri dulu. Seperti ini. Kemudian yang perlu kita pindahkan pertama adalah A ya. A pindah ke kiri menjadilah bagi di sini ya. Jadi P bagi A. Kemudian yang kita pindahkan adalah ini ya, N-nya ya. N-nya kita pindahkan ke sebelah dari kiri ke kanan, jadilah dia akar pangkat N atau pangkat seper N ya, boleh ditulis sebagai pangkat seper N ya. Selanjutnya yang kita pindahkan adalah angka 1 ini ya. Angka 1 kan di sini tambah ya. I tambah 1 jadilah dia sebagai pengurang di sini. Sehingga kita punya rumus seperti ini, yaitu dalam kurung P bagi A pangkat seper N dikurangi 1. Kalau ditulis dalam bentuk akar pangkat jadi seperti ini ya.
I sama dengan akar pangkat N dari P per A dikurangi 1. Jadi ingat ini dikerjakan dulu ya. Ini dikerjakan dulu baru dikurangi 1. Mari kita masukkan nilainya. Jadi P 810, A 10, kemudian N sama 4. Nah, kita masukkan ke permulaan untuk I ya. Nah, di sini akar 4 dari 810 per 10 ya. Jadi akar pangkat 4 dari 81, ya ini kurang 1 saja ya. Hasilnya adalah akar pangkat 4 dari 81 3 dikurangi 1, maka hasilnya 2. Di sini nilai formula untuk I untuk contoh ini adalah 2. Kita lanjutkan ke kasus yang ketiga, juga dengan formula yang sama ya. Kita jadikan ini formula untuk N ya. Seperti biasa, unsur yang kita jadikan formula kita taruh di sebelah kiri ya. Nah, kemudian selain N yang akan kita cari formulanya harus kita pindahkan ya. Pertama A pindah jadi pembagi, kemudian nah di sini karena N itu pangkat ya, selain N sulit kita pindahkan, maka kita lakukan treatment atau perlakuan kiri dan kanan yang sama. Dalam hal ini dengan menggunakan logaritma ya. Jadi logaritma. Jadi kiri dan kanan kita logaritmakan. Kita tahu sifat logaritma kalau log dari pangkat gitu ya, A pangkat B gitu, maka jadilah dia B log A seperti itu ya. Sekali lagi misalnya log A pangkat B, jadilah dia B-nya turun sebagai pengali log A. Nah, sini kita anggap saja ini sebagai A, ini sebagai B. Maka dia jadilah dia N log 1 plus I sama dengan log. Ya, logaritma ya. Dalam hal ini kita anggap logaritma berbasis 10. Nah, contohnya misalnya log 100 itu sama dengan 2, log 1000 sama dengan 3, log 10.000 sama dengan 4, dan seterusnya. Kita lanjut sini, maka N adalah log P per A. Sekarang ini pindah ke kanan menjadi pembagi ya, dibagi log 1 plus I ya. Jadi ini adalah sekali lagi formula untuk N adalah log P per A dibagi log 1 plus I. Mari kita lihat contoh dengan masukkan nilai A10, I2 berapa nilai N di log P per A. Jadi ini ya, log 810 per 10 log 1 plus I. Ini log 1 per 2 sama dengan log 81 per log 3. Nah, kalau kita cari dengan kalkulator, jadi log 81 adalah ini angkanya 1,908485019, log 3 ini angkanya. Di 0,47712212125, hasilnya adalah 4 ya. Itu kalau kita kerjakan secara manual. Sekarang formula untuk A, formula untuk I, formula untuk N yang sudah dibahas di atas secara manual, kita akan kerjakan menggunakan Excel. Di sini saya tidak perlu demonstrasikan karena sudah dilakukan di formula bagian 1, di video formula bagian 1. Sini cukup hasilnya saja. Formula untuk A sesuai dengan yang sudah dibahas tadi di atas.
dan sesuai dengan alamat sel dari P ya, dari P, I dan N, maka cukup kita buat formula seperti ini. Sama dengan B4 bagi dalam kurung 1 plus C4 kurung tutup pangkat D4 ya. Hasilnya adalah 10. Formula untuk I kita juga mengacu ke alamat dari P, A dan N ya. Ini formulanya. Sama dengan kurung buka kurung tutup ya, B7 bagi C7, atau di sini adalah P bagi A pangkat 1 bagi D7, atau di sini 1 dibagi N ya, kurang 1, hasilnya adalah 3. Terakhir formula untuk N mengacu ke alamat sel ini juga ya. Nah, ini formulanya ya, log B10 per C10 dibagi log 1 per D10. Nah, atau dengan kata lain di sini log P per A dibagi log 1 ditambah dengan I. Hasilnya adalah 4. Silahkan simak sebentar ya formula-formula untuk A, I, dan N di Microsoft Excel. Demikian pembahasan kita tadi mengenai formula bagian 2, merupakan kelanjutan dari formula bagian 1, di mana kita mencari formula yang tadinya sebagai variabel bebas atau sebelah kanan, kita rubah menjadi formula ya, ada di bagian kiri ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Salam untuk semuanya. Semoga kita selalu sehat dan berbahagia.